بسم الله الرحمن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, Bapak-bapak, saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari Jumat ini kita bisa bertemu kembali di Maktab Jaliyah Darul Salamah Jeddah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Begitu pula kepada para pendengar radio Binbaz di Yogyakarta. Semoga apa yang kita atau yang disimak ikhwah di radio Binbaz bisa mendengar secara baik dan bisa memberikan manfaat kepada ikhwah sekalian. Pada pekan yang lalu telah kita sama-sama ketahui di bab atau di pertemuan 37 dan sekarang masuk di pertemuan 38 dan sekarang masuk di pertemuan 39, masih melanjutkan tentang bab innaka la tahdi man ahbab. Bab sebenarnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah, bimbingan kepada orang yang dicintai. Kemarin telah sama-sama kita dengarkan dan ada hal-hal yang belum terjawab, ya kan? Kenapa Abu Thalib tidak berhak untuk mendapatkan hidayah, kan gitu ya? Nah, di PR-kan dan sekarang insya Allah akan dijelaskan. Dan pada pekan yang lalu itu masih belum kita selesaikan pembacaan hadis yang di bab ini. Baru sampai faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka, ya kan? Fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Baru sampai situ. Nah, pada saat sekarang ini masih melanjutkan hadis yang kemarin, lanjutan hadis yang kemarin. Jadi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat atau wafatnya Abu Thalib berada di atas kekufuran, saking sayangnya, kasihannya kepada Abu Thalib, memintakan ampun untuk Abu Thalib, padahal pada waktu itu Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, ya kan? Jadi akhirnya ada ayat ini, turun ayat ini bahwasanya Nabi itu atau maka nalin Nabi tidak boleh bagi seorang Nabi dan walladzina amanu dan orang-orang yang beriman
an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang musyrikin. Kemudian wa anzalallahu fi Abi Thalib, lalu Allah menurunkan tentang Abu Thalib, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada yang kau cintai. Mahabbah di sini ya adalah mahabbah tabi'i, bukan mahabbah agama. Kalau mahabbah agama tidak diperbolehkan mencintai seorang musyrik, walaupun orang yang terdekat, walaupun kerabat yang paling dekat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Tidak akan Anda dapatkan sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, mereka saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun keadaan mereka itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Jadi innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Cinta di sini adalah cinta tabi'i, bukan cinta agama. Karena cinta agama tidak diperbolehkan kepada orang musyrik. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Lanjutan di bab tadi kan bab qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Lanjutan ayat walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, man yasha, kepada yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah itu lebih mengetahui kepada yang harusnya mendapatkan petunjuk. Jadi di sini Allah meniadakan bahwa tentang Nabi SAW, Muhammad SAW, bahwasanya Muhammad itu tidak memiliki hidayah kepada seorang pun, ditiadakan. Jadi hidayah tidak dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hidayah di sini adalah hidayah apa? Taufik. Kalau hidayatul bayan, Nabi Muhammad SAW ya, bisa. Begitu pula semua orang yang berilmu bisa memberikan petunjuk kepada kebaikan. Tapi kalau hidayah taufik hanya milik Allah. Jadi di sini bisa dipahami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidayah itu ada dua. Hidayatul bayan wa hidayatu at-taufik. Kalau hidayatul bayan berdasarkan firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ditetapkan bagi Nabi Muhammad SAW itu untuk bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini namanya hidayah penjelasan, hidayah bimbingan, hidayah petunjuk. Adapun hidayah yang ditiadakan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah hidayatul qulub, bimbingan masuknya iman ke dalam hati. Maka tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah billah, kita atau kewajiban bagi kita adalah untuk memberikan petunjuk dan hidayah kepada manusia. Akan tetapi hidayah nyampainya iman ke dalam hati itu hanya di tangan Allah saja. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendapatkan keimanan dalam hati
seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Ya, seperti itu. Hubungan dengan teman seharusnya dalam Islam begini, hubungan dengan guru seperti ini. Itu kita hanya sekedar membimbing saja. Ya, kewajiban kita tentang masalah hidayah taufik yang masuk ke dalam hati seseorang, iman itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia itu, Allah itu lebih mengetahui kepada orang yang diberi petunjuk. Maka tidak akan Allah letakkan hidayah ke dalam hati kecuali kepada orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Adapun yang tidak berhak akan terhalangi untuk mendapatkan hidayah keimanan masuk di dalam hati. Kenapa? Allah alimun, Allah maha mengetahui. Allahu hakimun, Allah maha bijaksana. Tidaklah Allah memberikan hidayah yang masuk ke dalam hati, masuknya iman ke dalam hati kepada setiap orang. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah masuk ke dalam hati kepada orang yang Allah ketahui berhak untuk mendapatkan hidayah. Jadi makanya tatkala kita suka mendengar para khutbah, misalnya para ustaz, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, ya. Ini nikmat yang patut kita syukuri, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun, kan gitu ya. Karena nikmat iman, nikmat sunnah ini hanya Allah lah yang berhak memasukkan nikmat iman tersebut kepada hati seorang hamba. Adapun nikmat yang lainnya banyak juga. Kadang bisa sama-sama orang kafir mendapatkan kenikmatan, orang muslim mendapatkan kenikmatan, orang yang baik mendapatkan kenikmatan, orang yang durhaka mendapatkan kenikmatannya. Makanya patut keimanan kita ini mesti dijaga, dipelihara, ya, karena bisa jadi di zaman fitnah ini iman bisa lusuh dan bisa membuat segala dengan kemaksiatan yang yang muncul gampang sekali bisa mempengaruhi dan merusak keimanan kita. Maka kita harus selalu mentajdid. Nah, di antara salah satu perbaikan keimanan kita itu diantaranya harus sering-sering ngaji. Ya, seperti antum sekarang ini, walaupun di sela-sela lelah dan capek, ya, semuanya hidup ini memang ujian, tapi barangkali kalau kita mengetahui bahwasanya pahala itu tergantung kadar kecapean kita yang kita lakukan, masya Allah, kita akan terus semangat untuk menimba ilmu walaupun lelah dan capek. Karena saya yakin antum itu capek sekali. Ada yang Pak Ansori mungkin tidurnya sampai jam berapa? 12. Wah, masih biasa kalau begitu jam 12. Ada juga yang jam berapa nih? Jam 3. Ada yang jam 4. Ada yang nggak tidur lagi. Terus tapi datang juga ke sini. Ya. Ikhwan billah, kembali lagi bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hidayah itu kepada orang yang diketahui yang berhak untuk mendapatkan hidayah, dan bahwasanya dia itu ahlinya untuk mendapatkan hidayah. Terus berarti Abu Thalib terhalang hidayah itu karena tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Kenapa Abu Thalib tidak berhak untuk mendapatkan hidayah? Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Sebabnya diantaranya yang menghalangi Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, padahal ya, sekali lagi dicintai oleh Rasulullah dari sisi cinta tabi'i, penyebabnya fanatik kepada kebatilan. Itu diantaranya. Oh iya, ada buku Ustaz Farid Tabir Hidayah tuh, ada 10. Nah, itu bisa dibaca juga ya. Tapi ini diantaranya adalah fanatik kepada kebatilan dan juga semangat kepada jahiliyah.
kesemangatan jahiliyah, taklid gitu. Nah, seseorang yang fanatik kepada kebatilan dan semangatnya adalah semangat kejahiliahan, tidak akan mendapatkan bimbingan Allah. Barang siapa yang nampak kepadanya kebenaran dan dia tidak menerimanya, maka sesungguhnya dia itu akan terhalangi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyiksanya dengan penyimpangan sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan dia tidak akan menerima kebenaran setelah itu karena fanatik. Oleh karena itu di sini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, agar kita mendapatkan hidayah, bersegeralah untuk beramal tatkala sampai kepada kita kebenaran, langsung diterima sekaligus, tidak boleh di akhir-akhir. Karena kalau seandainya ditunda-tunda, nanti bisa diharamkan kepada dia hidayah. Naudzubillahi min dzalik. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka itu menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pada awal pertama. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, ilmu yang kita dapatkan itu, yang bermanfaat itu tatkala kita langsung menerimanya dan mengamalkan. Kalau ditunda-tunda, tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang setelah ngaji, naudzubillahi min dzalik, khawatir nantinya itu menyimpang hatinya sehingga meremehkan kebenaran. Ya. Ikhwafillah, dari ayat Allah innaka la tahdi man ahbabta, dan juga hadis yang dibawakan oleh Ibnu Al-Musayyib, ada beberapa faedah yang bisa kita petik ya. Coba dilihat di halaman 157, karena yang kemarin sebagian sudah dibacakan. Sekarang di halaman 157, faedah yang dapat kita ambil pertama, jawazu iyadatil marid al musyriki idza rujiya islamuhu. Bolehnya menengok seorang musyrik yang sakit apabila diharapkan keislamannya. Ya. Di antara salah satu contohnya, Nabi SAW mendatangi pamannya ketika mendekati kematian dan terus tidak putus asa dalam rangka mendakwahi pamannya. Gitu. Tuh. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang kedua, madarratu ashabis su'i wa qurana isyarri alal insan. Mesti dicatat ini. Madarratu ashabis su'i wa qurana isyarri alal insan. Bahayanya teman jelek atau ya, teman-teman jelek kepada manusia. Jadi sekali lagi tadi yang pertama, bolehnya menengok orang musyrik yang sakit apabila diharapkan keislamannya. Karena Nabi datang ke sana dalam rangka mendakwahi pamannya, ya kan? Yang kedua, bahaya teman jelek kepada manusia, bahkan penyebab mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, seperti Abu Thalib. Sebenarnya itu Abu Thalib itu sudah mengetahui kebenaran. Bahkan Abu Thalib itu menyenandungkan syairnya, mengenal atau mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar dalam qasidahnya. Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamata aw yadara masabbatin ra'aytunani samhan bidzalika mubayyina. Aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad itu sebaik-baiknya agama. Kalaulah bukan karena celaan atau takut dicela,
tentu saya itu akan menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, akan tetapi itu tadi pengaruh teman yang jelek itulah yang mengakibatkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini harus diambil pelajaran. Kita berupaya untuk selalu berteman dengan orang-orang yang berada di atas sunnah, ya, orang-orang yang baik, dan harus mendekati orang-orang baik. Nah, kalau seandainya mau berdakwah lain lagi, tapi kalau pertemanan, seharusnya pertemanan itu dengan teman yang jelas, yang baik. Terus yang ketiga, faidah yang ketiga, anna makna la ilaha illallah tarku ibadatil asnami wal awliya wassolihin wa ifradillahi bil ibadah wa annal musyrikina ya'rifuna maknaha. Ya, bahwasanya arti la ilaha illallah itu meninggalkan ibadah kepada berhala, meninggalkan ibadah kepada para wali, meninggalkan ibadah kepada orang-orang saleh, dan mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa annal musyrikina ya'rifuna maknaha, dan orang-orang musyrikin itu mengetahui maknanya. Makanya Abu Jahal gak mau mengatakan la ilallah karena mengetahui maknanya. Sedangkan pada zaman sekarang ini banyak yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat syirik. Pinteran Abu Jahal daripada dipahami maknanya. Dari sini juga dapat kita pahami juga bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan, harus diyakini dan dipahami artinya. Ada konsekuensi dari semua itu. Tapi Abu Jahal karena tahu konsekuensinya dari ucapan la ilaha illallah, pasti meninggalkan sesembahan selain Allah dari para wali, para orang soleh, dia nggak mau mengatakan, nggak paham maksudnya. Kalau sekarang karena tidak paham maksudnya, ada yang percaya kepada Kiai Slamet, ya kan? Datang ke kuburan, musab-musab di kuburan dan lain sebagainya. Makanya Abu Jahal itu lebih pintar, ya. Atau dengan arti lain, wa annal musyrikina ya'rifuna maknaha, bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman dahulu itu mengetahui artinya. Ini pelajaran yang mesti kita ingat-ingat, dan ini mesti dijelaskan juga kepada umat tentang arti la ilaha illallah dengan benar pemahamannya, jadi yakini dan konsekuensinya. Nah, ini yang kita sekarang pelajari itu diantara salah satunya untuk mengarah ke situ kan ya. Yang kelima, annal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung dengan penutupannya. Udah, karena memang sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang masalah tentang inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar hatta yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu illa dhira fayasbiqu fayamalu bi ahli jannati fayadkhuluha. Sebenarnya itu ikhwan billah, Abu Thalib itu hidup di atas kekufuran dan kesyirikan. Akan tetapi kalau seandainya Abu Thalib itu di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, ya, pasti dia masuk surga. Akan tetapi di akhir hayatnya dia tidak mengatakan la ilaha illallah, padahal Rasulullah begitu bersemangat agar Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi tetap saja dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya sudah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupannya, dan yang menyebabkan su'ul khotimah itu ditarik oleh temannya yang jelek. Ya. Yang keenam, faidah yang keenam dari hadis ini, ya, tahrimul istighfari lil musyrikina wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim, haramnya memintakan ampun, ya, kepada orang-orang musyrikin dan haramnya mencintai mereka, ya, loyal kepada mereka dan mencintai mereka. Ya. Yang ketujuh, butlan ta'alluq ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lijal bin naf'i aw daf'i dharar.
kebatilan, mentergantungkan hati kepada Nabi dan juga kepada yang lainnya untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak madarat. Nah, di antara maksud tujuan di adanya bab ini, bab innaka la tahdi man ahbabta ini, dalam rangka membantah kepada orang-orang musyrikin yang mentergantungkan hatinya kepada para wali dan kepada orang soleh, kan begitu. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun untuk masalah hidayah sampai kepada pamannya, apalagi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya batil ketergantungan hati kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada yang lainnya untuk mendapatkan kemanfaatan, atau untuk menolak kemadaratan. Ya. Kemudian yang ke-8, faidah yang ke-8, ar-raddu ala man za'ama Islam Abi Thalib. Bantahan terhadap orang yang menyangka bahwasanya Abu Thalib itu masuk Islam. Ini ada buku tentang masalah itu yang ditulis oleh orang Syiah. Ya, jadi di dalam bab ini dalam rangka untuk membantah kepada orang yang menyangka bahwasanya Abu Thalib itu masuk Islam dari kalangan orang Syiah, ya. Karena sesungguhnya akhir apa yang dikatakan yang dikatakan Abu Thalib adalah di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama nenek moyang, dan menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Memang orang Syiah nggak benar. Dikatakan orang Islam katanya Abu Thalib itu, karena menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Ada bukunya secara khusus. Kemudian yang ke-9, faidah yang ke-9, madarratu taqlidil aba'i wal akabir bihaitsu yuj'alu qawluhum hujjatan yarji'u ilaiha inda tanazu. Madarat atau kemadaratan taklid kepada bapak-bapak atau yang orang-orang besar. Wah, kita makan udah aja ngikutin kiai dulu, nenek moyang kami, tradisi yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kami. Yuj'alu qauluhum hujjah, dijadikan perkataan mereka itu sebagai alasan. Yarziu ilaiha, yang dikembalikan kepada alasan tersebut inda tanaju, ketika ada terjadinya perbedaan pandangan. Yang seharusnya kan kembali pada Quran dan Sunnah. Ini enggak. Nenek moyang kami juga seperti ini. Ya, saya mau begini aja. Itu dijadikan hujah. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami yang salah. Tapi kalau nenek moyang yang kami yang benar, salaf kita yang benar, ya mesti harus diikuti. Tapi salaf kita yang salah harus ditinggalkan. Masa harus mengikuti salaf kita yang salah, Abu Jahal? Iya kan? Seperti itu. Itu diantara faedah yang bisa kita ambil dari bab innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Masuk ke bab yang baru, ya. Bab majaa anna sababa kufra bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis sholihin. Bab yang menjelaskan dalil-dalil. Majaa itu berarti yang menjelaskan beberapa dalil-dalil. Anna sababa kufri bani Adam, penyebab kufurnya bani Adam, wa tarkihim, dan meninggalkan mereka dinahum, agama mereka. Apa tuh? Huwal ghulu fis sholihin, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Gulu dalam bahasa adalah yang melewati batas. Sedangkan dalam syariat, yang melewati batas dari batasan yang disyariatkan, menambah-nambah dari yang disyariatkan, itu namanya gulu. Gitu. Nah, gulu kepada orang soleh adalah
berlebih-lebihan dalam memuji mereka, berlebih-lebihan dalam mengangkat mereka di atas kedudukan mereka, dijadikan bagi mereka itu mampu dan bisa untuk diibadahi, bahwasanya mereka itu dijadikan Tuhan. Sebagai salah satu contohnya, si itu tuh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi Son'a dari Yaman, yang pura-pura masuk Islam padahal di dalam hatinya itu menyembunyikan kekafiran, ya. Tapi mereka memang sengaja berpura-pura dalam masuk Islam dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk menyerang atau merusak kaum muslimin yang pada waktu itu di zaman fitnah, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga berhasil dengan pura-puranya masuk Islamnya Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan, ya kan? Ya, intinya ini kelicikan orang Yahudi ini, kelicikan orang Yahudi, dan Yahudi itu licik. Nah, kemudian sampai setelah itu, ya, si Abdullah bin Sabah orang Yahudi itu udah banyaklah pengikutnya dari satu ini ke tempat, karena mengatasnamakan mencintai Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib. Gulu kepada yang Ahlul Bait, ya kan? Nggak boleh kita gulu kepada Ahlul Bait. Tapi ya, manusia kan di zaman fitnah pada waktu itu lagi lemah keimanannya. Wah, ini benar nih, Ahlul Bait. Sampai puncaknya Abdullah bin Sabah itu mentuhankan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib bara dengan apa yang diperbuat Abdullah bin Sabah dan ingin membunuh Abdullah bin Sabah, dan dia lari dan tidak ketahuan lagi kemana larinya. Seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk penyimpangan itu kadang ini, tapi ini dalam masalah Syiah, ya. Ini dalam Syiah. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang gulu fis shalihin itu berlebih-lebihan dalam memuji mereka dan mengangkat mereka melebihi kedudukan mereka, yaitu dipertuhankan. Sekarang atau pada zaman dulu, berapa banyak orang yang menyembah para wali, musab-musab ke kuburan, datang ke kuburan, barokah dan lain sebagainya, mengangkat orang-orang soleh tersebut menjadi Tuhan. Itu namanya apa? Gulu. Nah, jadi insya Allah pada bab ini akan dijelaskan dalil-dalil yang berkenaan tentang sebab kufurnya Bani Adam dan meninggalkannya agama mereka itu asalnya kan tauhid, ya. Ya, menjadi berpindah kepada kesyirikan, itu sebabnya adalah dengan berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-muallif rahimahullah, wa qaulullahi azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan tentang dalil-dalil tentang larangan gulu dalam agama. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan Nasara. Kenapa dikatakan ahlul kitab, al-Yahudi dan an-Nasara? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabi mereka kitab. Makanya disebut ahlul kitab. Misalnya Yahudi diturunkan kepada nabi mereka Musa apa? Kitab Taurat. Nasrani Allah menurunkan kepada nabi mereka Isa apa? Injil. Oleh karena itu mereka dinamai ahlul kitab. Berbeda dengan orang-orang ummi dan orang-orang keberhalaan yang mana mereka itu tidak memiliki kitab. Kalau ahlul kitab itu memiliki kitab, yaitu Taurat dan Injil. Makanya dikatakan ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab yang Allah turunkan kepada mereka itu melalui nabi mereka, itu adalah Taurat. Kalau Yahudi, Injil. Kalau orang Nasrani, la taglu fi dinikum, janganlah kalian itu berlebih-lebihan
di dalam agama kalian. Jadi sebelum menjelaskan la taghlu fi dinikum, perlu antum ketahui pada ayat pada redaksi ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ini dalam rangka memberikan peringatan bahwasanya yang diinginkan dari mereka itu untuk selalu menetapi kitab yang telah diturunkan kepada mereka dan tidak melewatinya. Dan ini juga sebagai peringatan kepada siapa saja yang berilmu untuk istiqomah dengan ilmunya. Gitu. Ya ahlal kitab. Karena kadang ada orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Udah profesor, doktor, sebaliknya tambah jauh dari agama, ya kan? Iya. Ya ahlal kitab. La taghlu. Ya, la taghlu. Janganlah. Ini la itu huruf nah. Jadi larangan dari Allah untuk agar mereka itu tidak berlebih-lebihan. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Di arnal gulu, karena gulu itu ada kalanya pada pribadi seseorang, syahas, atau juga dalam agama. Ya. Kalau gulu kepada pribadi, syahas, itu berlebih-lebihan kepada nabi-nabi mereka. Contohnya Nabi Isa dijadikan Tuhan, betul? Ya. Atau umpamanya dengan kata lain mengangkat kedudukan Nabi Isa kepada derajat kepengurusan. Adapun orang Yahudi, mereka telah berlebih-lebihan pada Uzair, yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah ibnullah, anak Allah ya. Ya ahlul kitab, la taghlu. Wahai ahlul kitab, janganlah berlebih-lebihan. Jadi berlebihan itu bisa dalam pribadi kepada para nabi mereka. Bisa kepada agama mereka. Kalau agama mereka seperti orang Kristen, mereka telah bikin agama yang tidak diturunkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Tidak mau nikah, tapi ternyata di luar sana banyak yang dinikahin, misalnya, iya. Hah? Iya kan? Iya di depan misalnya, iya nggak nikah, dan naluri kan nikah itu ya. Betul nggak? Betul. Siapa yang nggak mau nikah sih? Semuanya juga mau nikah, malah mau nambah lagi. Iya. Tapi jangan nambah di sini. Di sini kan nggak ketahuan. Iya, nggak ketahuan. Ya. Gimana? Ini mahasiswa Ummul Qura yang baru datang. Jadi kita subhanallah, mahasiswa Ummul Qura yang berada di atas sunnah insya Allah mulai berdatangan. Ya, insya Allah nanti bisa jadi pengganti. Iya. Kalau saya udah pulang, insya Allah nanti Hamdan di sini ya. Ya. Ada kemarin kan Ujang Mulia juga. Ini Masya Allah, ini sebuah kenikmatan, dan tolong nanti diharapkan nanti ketika belajarnya tuh bersungguh-sungguh ya. Ya, insya Allah. Jadi mulai, alhamdulillah, yang kita nantikan di Ummul Qura itu mulai berdatangan yang berada di atas sunnah, yang memahami dan basicnya di atas sunnah, sehingga insya Allah manfaatnya akan lebih banyak ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya tidak paham sama sekali. Bahkan, tapi bukan mau ini sebagai suatu pelajaran bahwasanya tinggal di kota Mekah bukan berarti kota suci itu mensucikan dirinya, tergantung dirinya juga. Masih kembali kepada masalah Allah mengetahui yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Kalau seandainya dia itu fanatik terus dengan kebatilan, ilmu yang dipelajari walaupun benar manhajnya, manhaj salaf, tetap aja tidak akan diterima. Karena tadi seharusnya ketika menerima kebenaran langsung diamalkan, langsung praktekkan. Tapi ini hanya untuk itu ya, bisa dipahami? Masih ada hubungan bahwasanya walaupun udah tinggal di kota Mekah, mengambil ilmu dari ulama-ulama yang berada di atas sunnah, kalau seandainya fanatik kepada kebatilan, tetap mengikuti tradisi nenek moyang yang masih diyakini sebelum
berangkat ke Ummul Qura, ya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan walaupun 40 tahun di kota Mekah. Apalagi yang hanya 5 tahun ya, 40 tahun juga kalau di kota Mekah, kalau tetap aja fanatik kepada kebatilan, ya gitu-gitu saja. Ya, oleh karena itu ikhwah fillah, ada hubungannya. Kebetulan ada tamu sekarang. Ya, insya Allah tamu ini nanti suatu ketika akan menjadi pengganti saya sendiri ketika udah selesai dan pulang. Ya udah, sebelum ada tanya jawab ya, kita ambil faidah dari apa yang dibaca dalam bab baru ini. Ma yustafadu minal ayat, yang bisa kita ambil faidahnya dalam ayat tadi, ya alal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah berlebih-lebihan dalam agama kalian. Pertama, tahrimul ghuluwi fil askhasi wal a'mali wa ghairi dzalik. Haramnya berlebih-lebihan dalam pribadi, amalan dan selain itu. Yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man syabahum fi guluwihim fil ashasi wal a'mali wa ghairi dzalik. Bantahan terhadap orang Yahudi dan juga orang Nasrani dan yang serupa dengan mereka, fi guluwihim, dalam berlebih-lebihannya mereka, fil ashasi, dalam pribadi, wal a'mali, dan perbuatan. Dalam agama berarti dalam perbuatan itu, ya kan? Kalau yang merayakan maulud Nabi seperti itu, walaupun sudah mengetahui akan kebenaran yang bagaikan malamnya bagaikan siangnya, lailuha kanariha, la yazibu anha illa halik, tidak akan menyimpang daripadanya kecuali orang yang binasa. Ya. Yang ketiga, al-hasu ala luzumil ittidali fid dini wa jami'il umuri baina janibai al-ifrat wa tafrid. Anjuran untuk selalu komitmen dalam agama dan semua urusan antara pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi. Ya. Yang keempat, at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Waspada dari kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Insya Allah bab ini akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang tentang hadisnya. Insya Allah pada hari ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Begitu pula para pendengar yang ada di Radio Bin Baz ya, yang sedang menyimak dan mendengarkan kajian rutin di Maktab Jaliyat Tayyib Salama Jeddah. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.